Pertama mungkin walk the talk ya. Jadi Teh Feby itu saat menyampaikan ngalamin, nggak kayak saya cuma baca buku doang. Iya. Jadi akhirnya ketangkap loh Mas sama ruh, sama hati seseorang. Pakai rasa karena ngalamin. Iya. Nafas itu pembuka ya. Betul. Itu kuncinya. Itu kunci. Ya. Itu kunci meskipun kalau didalamin, ya Masya Allah, itu memang ruh Allah masuk. Ya. Gitu kan? Iya Teh. Awalnya nafas dulu gitu. Betul. Itu kan sederhana ya Teh. Semua orang bisa. Semua orang bisa dan kapanpun gratis gitu. Yang punya uang, nggak punya uang, titik nol, titik minus, semua bisa nafas. Semua bisa nafas. Iya. Itu ya Allah saat di dalamnya. Masya Allah saya sampai iya ya wa nafakhtu fihi mir ruhi kan gitu ya. Allah sudah meniupkan ruh di dalam surat As-Sod itu yang Teh Feby kutip itu surat Sod ayat 72. Saya buka juga kan Quran. Ya Allah. Iya. Iya. Mbak Hana boleh cerita nggak batch berapa? Boleh. Saya ikut di batch 10 Teh. Batch 10. 20 Maret 2025. 2025. Mbak Hana kan dosen filsafat ya? Iya. Saat waktu mau ikut kelas itu ada momentum apa sih sehingga memutuskan ini harus ikut kelas ini? Sedangkan di begitu banyak tempat kan banyak sekali kelas ya? Iya. Tapi pada akhirnya kenapa kok jatuh cinta nih sama Bandan Revolution? Boleh cerita nggak buat menginspirasi teman-teman? Iya, karena saya tuh awalnya murid Pak Arif RH kan. Jadi memang di 2003 itu saya ikut Game of Vibration beliau di Jogja. Terus akhirnya karena beliau itu kan setelah kelas tidak ada seperti Teh Feby ya. Gitu. Jadi saya selalu ngikut YouTube-nya termasuk Ngaji Roso. Jadi tayangan-tayangan Ngaji Roso terus ada ya gitu. Terus akhirnya banyak tuh testimoni, wah itu dibimbing ya gitu. Terus akhirnya ada satu titik sebetulnya memang saya juga saat itu sedang burn out ya. Terus relasi sosial terutama. Relasi sosial mungkin saat itu baper, saya masih merasa kok saya nggak diterima ya oleh lingkungan, kok disalahpahami ya gitu. Bahkan cukup mengena gitu ya. Ada satu kejadian lah di mana orang yang deket aja saya tuh kayak kuman gitu. Oh ya, oke. Kayak kuman gitu ya. Dan saya juga memang setelah dari Pak Arif itu kan baca buku David R. Hawkins Letting In. Ternyata gila, pride saya tinggi banget. Iya. Jadi saat ada orang yang seperti itu tuh dan melekat dengan pride itu itu gitu, intinya kan sebenarnya. Ingin diakui itu ya Allah, nyesek ke dada kan gitu ya Allah gitu. Terus tiba-tiba tadi Teh Feby sering muncul di algoritma YouTube saya ya gitu. Dan tadi hanya dengan nafas gitu kan. Hanya dengan sadar nafas syukur. Loh kok berhasil sih? Apaan itu? Itu aja kayak awalnya. Saya bilang saya yang sesimpel itu. Kepala saya yang berisik itu kan, hati saya yang nyesek kan gitu. Dan tadi akan ada satu fase juga di dalam kehidupan saya ini kepengurusan biasanya gitu kalau kepemimpinan berakhir itu biasalah soalnya ada cerita. Selalu ada cerita dan saya pun ngefek dari yang kemarin kan. Efek dari kemarin. Nothing banget lah saat itu dan saya lagi menata diri dan ada satu suksesi lagi mungkin akan terjadi di Juli ya. Saya siap. Kalau rektorat sih enggak ya. Rektorat udah selesai. Justru gara-gara sakit itu gara itu. Dari UIN Bandung? Iya. Oh oke. Banyak yang tahu soalnya. Oh gitu. Dosen cantik udah masih terkenal, Andra. Iya. Ya intinya sih di dalam hati saya tuh nyesek, feeling guilty guilty, merasa
kayaknya saya nggak bermaksud begitu. Iya. Adalah yang namanya itu ada trap dan lain Iya, sebagainya lah. iya. Saya nggak niat gitu kan, hanya gara-gara kejebak gitu ya, dan di persepsi ini itu, padahal saya emang nggak begitu gitu. Ya Allah gitu, nggak ada niat-niatan. Dan ini ada satu organisasi perempuan mungkin yang saya sangat dekat dengan teman-teman gitu. Dan setiap suksesnya memang selalu agak berwarna lah gitu. Jadi saya wah saya harus nguatin diri saya nih, gimana tuh cara nafas sadar syukur kan gitu. Sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu Iya. Teh Feby gimana kan gitu, agar apapun yang terjadi saya tinggal sadar nafas syukur kan gitu. Iya betul. Itu aja gitu. Itu kuncinya. Itu memang. kuncinya Iya, gitu. betul. Awalnya itu ya. Iya. Agar tadi saat kan itu sampai duduk itu badan panas kan gitu ya, panas gitu. Meskipun memang saya tipikal yang mungkin tidak jadi angernya tuh anger in ya, tidak anger out gitu. Yeah. Jadi kalau marah tuh diem tapi gitu kan, badan tuh ya Allah panasnya kayak apa, kepala berisik. Ngebul. Ngebul. Terus makanya akhirnya ikutlah di 20 Maret ya, 20 Maret di bulan puasa pula kan, di bulan Ramadan. Dan saya menjalankan daily rutin 30 hari. Dan memang saat itu mungkin kalau orang lain kuantum jam. Saya belum gitu ya. Karena saya pengen tenang dulu deh. Iya, itu kuantum jam terindah justru. Saya pengen tenang dulu deh. Jadi pada saat dapat materi di kelas, dapat ahanya nggak? Dapat. Apa? Itu bab 1. Yes. Hu-nya. Siapakah saya kan gitu. Udah tahu sih gitu kan. Saat saya kan saya ngajar filsafat agama gitu ya. Terus ada beberapa mata kuliah juga yang terkait dengan gender dalam Islam misalkan, itu kan ngomongin juga identitas. Yes. Tapi bedanya apa dengan bab 1 ini? Itu hanya pemikiran. Belum menjiwa, belum bisa dirasakan gitu. Itu cuma konsep. Saya sendiri mungkin kayak orang ngigau, nggak ngerti maksudnya apa. Padahal dia ngajarin gitu ya, Bu dosen. Oke. Tapi apa yang terjadi pada saat itu tersampaikan di kelas? Apa yang terbuka di hati kamu pada saat itu sampai klik gitu? Nah, kata Teh Feby itu sebetulnya kalau yang di tanggal kelas pertama itu yang saya klik itu adalah abaikan semua realitas. Yang penting respon. Yang penting respon. Karena memang saat itu lagi nggak puguh gitu ya, lagi gimana gitu. Itu yang saya pegang dulu gitu. Meskipun tadi di daily rutin saya mulai baca lagi, oh iya ya gitu kan. Oh iya ya bahwa dapatnya tuh di Quantum Jam yang Zoom yang dibimbing sama Teteh kan. Iya. Gitu kan, sadari bahwa ada yang tanpa batas di dalam diri. Ada yang tanpa batas di dalam diri. Aku adalah percikan energi tanpa batas. Aku bukan pikiran, bukan tubuh, bukan perasaan. Gitu. Itu kayak oh iya. Ya Allah. Kenapa aku ini jadi kemarin ngebul gitu? Padahal aku bukan si ngebul itu. Si ngebul itu. Ya Allah, aku mempersulit diri dengan pikiranku. Ya Allah, tadi emang siapa sih lu kan gitu ya? Saya mundur ke belakang. Ya Allah. Apa sih? Itu kan cuma identitas ya. Ya Allah, palsu. Itu tuh identitas palsu. Ya terserah dong orang mau seperti apa, dan ternyata memang kata Teh Feby itu adalah cermin. Saya masih kayak gitu. Cerminan dalam. Iya. Akhirnya duduk untuk menerima dan mengalirkan. Iya. Ya Allah, saya merenung. Ya Allah, terutama kalau saya ngerasa tuh marah saya sama pride saya tuh gede banget gitu kan. Saya duduk. Kenapa akhirnya kenapa orang-orang tidak misalkan mengabaikan, orang-orang tuh kok sombong banget gitu ya. Itu saya mungkin, bukan mungkin, iya. Saya sampai istighfar, diterima ya Allah, diterima, nangis kan gitu ya, nangis gitu, dan lain sebagainya. Flashback masa kecil juga berarti kan?
Itu ke akar. setelah dari Jogja. Jakarta. Ya. Oh, ini peserta dari acara alumni di Jakarta juga, Mas Hendra. Jakarta terus ke Jogja. Terus Jogja juga. Pokoknya ngikutin kan. Jadi kayak ada sebuah kekangenan yang nggak mau bisa dilepas gitu ya pada saat kita melepas lapisan emosi secara massal. Iya. Beda ya rasanya. Beda banget. Ada kesadaran baru kebuka teh. Oh, gitu. ada lapisan-lapisan Ada kesadaran lapisan yang kesadaran kebuka. Nah, waktu di Jakarta itu kita kan rilis bareng-bareng. Iya, betul. Itu kan saya nangis, ya Allah. Terus salaman sama Teteh kan. Iya. Salaman sama Teteh, terus pas sarapan ya Iya. di holiday ini itu pagi-pagi. Kita ketemu lagi kan. Peluk lagi kita. Terus kata Teh Feby, tolong katanya gitu dirilis dari masa kecil. Iya. Gitu, satu hari satu, kata Teteh kan Iya, gitu ya. betul. Satu hari satu gitu kan. Saya juga Teteh cerita pengalaman Teteh. Oh iya ya, saya bilang gitu. Pulang dari holiday in Jakarta itu, pulanglah saya. Sebetulnya di diary itu udah ditulis sih. Iya. Cuma belum ngeh Cuma gitu belum kan. ngeh satu-satu kan gitu. Iya. Ya udah akhirnya dari sana tuh saya satu-satu ya. Oke, good. Gitu. Sending love. Sending love. The power of sending love. Oke. Apa yang terjadi setelah udah sending love? Saya merasa lebih kebuka ya. Oh ya Allah gitu. Memang saat itu ayah saya misalkan itu memang di titik kesadarannya seperti Iya, itu. betul. Makomnya di situ. Makomnya di situ. Betul. Terima Yes. gitu kan. Saya anak kedua, jadi kakak saya perempuan, saya perempuan. Bapak kan pengen anak laki-laki. Oke. Tiba-tiba saya baru aja 2 bulan lahir, ibu saya hamil lagi dan itu laki-laki. Oke. Tentu bapak sangat bahagia Exciting kan, gitu ya. sehingga Yang aku tuh ini si anak agak kedua itu. tergeser dikit gitu. Iya, jadi dari sejak dan ada beberapa peristiwa lah gitu kan, beberapa peristiwa. Makanya saya tuh saya rasa kajian ini perempuan. Wah, perempuan tuh bisa. Wah, ternyata itu akan Kita ketemu ya. Akhirnya izinkan disambut dan diterima bahwa itu juga cinta. Itu juga cinta, ya Allah. Ibu saya, mungkin orang-orang terdekat satu-satu seperti Teteh. Itu ya Allah, saya merasa apalagi terus dibaca lagi daily rutinnya bahwa kita itu 90,9% itu kekosongan. Dan di dalam itu ada energi Allah. Yes. Nah, di situ yang saya tangkap setelah holiday in itu bahwa keutuhan itu teh. Iya. Udah Jadi, keutuhan ya, iya, udah sempurna ya semua cerita ini. Semua cerita hidup tuh sempurna. Semua cerita hidup sempurna. Ada siang, ada malam. Iya. Kok Hana pengen siang mulu sih kan gitu. Kan nggak bisa, Kan tetap nggak aja jam bisa. 7 menuju jam 8 gelap dia. Iya. Nah, termasuk tadi akhirnya kepada pasangan, pada suami, kepada anak. Saya lebih rileks gitu. Iya ya, gitu kan. Oh, ini juga keutuhan. keutuhan. Ini semua hukum keseimbangan gitu ya. Iya, jadi ngefek dari habis dari Jakarta itu saya ngerasa ada kesadaran menerima realitas sebagai sebuah keutuhan. Keren. Sebagai sebuah kesadaran menerima realitas apapun sebagai sebuah keutuhan. Itu keren, Masya Allah. Iya. Dan anak saya kan kuliah di Jogja kemarin itu. Dia tuh pindah kosan dari awalnya pesantren mahasiswa. Awalnya saya titipkan di teman saya yang punya pesantren, teman perempuan. Tiba-tiba dia bilang, Mimi, aku kan sanawiyah SMP tuh pesantren. Aliyah pesantren, 6 tahun masa kuliah aku pesantren, aku pengen kos. Akhirnya dia cari kos dan memang saya belum survei. Nah, kata suami, udah kamu ke Jogja, gitu. Ada acara di Jogja ya. Masya Allah. Ini tanda apa? Semesta mendukung. Saya bilang malah disuruh. Kebetulan. Setelah ikut Bandung Revolution, Teh Hana, gimana ada nggak cara pandang yang berubah dalam melihat rezeki, keberlimpahan, dan
kehidupan sehari-hari gitu? Banget. Jadi saya quantum jam 10 juta nih sama TVB Iya. gitu. Kebetulan ada satu, saya tuh di tahun 2024 itu karena untuk waktu haji jajan, saya memang menggadaikan perhiasan saya Iya, gitu. Meskipun suami saya tahu, tapi kan itu punya tanggung jawab saya gitu. Jadi aduh saya punya utang kan gitu. Itu harus belasan juta gitu. Quantum jam sama TVB ngikutin aja 10 juta ya gitu. 10 juta. Kejadiannya Lebih dong. Lunas. Masya Allah. Kayak gitu. Sekarang effortless, Mas. Effortless. Iya. Aku sih nggak mikir pokoknya, makanya Keren. pulang dari Holiday Inn itu langsung aku namai akun WA aku tuh Hana the Abundance. Identitas baru. Bu, ada nggak yang paling inspirasi dari gaya mengajarnya TVB menurut Ibu yang itu kan sampai benar-benar bisa menembus banyak hatinya teman-teman gitu ya? Iya. Anda kan meskipun latar belakangnya dari seorang akademisi gitu, apa gaya mengajar yang paling inspiratif dari beliau? Pertama mungkin walk the talk ya. Jadi TVB itu saat menyampaikan ngalamin, nggak kayak saya cuma baca buku doang. Iya. Jadi akhirnya ketangkap loh Mas sama ruh, sama hati seseorang. Pakai rasa karena ngalamin. Iya, itu. Tahu rasanya. Dan gaya ngomongnya beda kan. Kalau orang sekedar hanya di kepala, bahasanya ribet. Maksudnya apa sih? Kan gitu ya, apa gitu, nggak jelas. Tapi kalau TVB, haunya real. Dan saya ngikutinnya nafas. Itu pembuka ya. Betul. Itu kuncinya. Itu kunci. Iya. Itu kunci meskipun kalau didalamin, ya Masya Allah, itu memang ruh Allah masuk. Gitu kan, iya awalnya nafas dulu gitu. Betul. Itu kan sederhana ya Teh. Semua orang bisa. Semua orang bisa dan kapanpun gratis gitu. Yang punya uang, nggak punya uang, titik nol, titik minus, semua bisa nafas. Semua bisa Iya. nafas. Itu ya Allah saat di dalam, Masya Allah saya sampai iya ya wa nafakhtu fihi mir ruhi kan gitu ya. Allah sudah meniupkan ruh di dalam surat As-Sod itu yang TVB kutip, itu surat Sod ayat 72. Saya buka juga kan Quran. Ya Allah. Iya. Selama ini selalu saya bilang saat usia 4 bulan Allah meniupkan ruh sehingga di dalam perut ibu bergetar, itu doang. Nggak ngerti Iya. bahwa itu mulai ada nafas. Iya. Ada detak jantung. Dan kita adalah bagian darinya. Iya, betul. Itu kebuka gitu. Ya Allah, saya sendiri merasa demikian ya. Gitu. Dan saya sebetulnya quantum jam itu mungkin kalau di daily routine itu kan mau tidur ya, itu mau tidur, insya Allah Teh masih rutin ya, rutin saya lakukan sadar nafas syukur itu pas mau bangun ya, pas mau bangun, alhamdulillah sudah rutin. Sambil juga mendoakan 10, minimal 10 orang. Itu jadi lifestyle baru ya? Jadi lifestyle baru. Hanya memang kalau quantum jam saya sendiri kadang nggak terlalu biarkanlah Allah biar ngalir aja deh apa adanya gitu, ngalir gitu apa aja. Nah, sekarang aja udah aduh cukup, udah ya Allah udah ngasih luar biasa. Nggak berisik lagi. Alhamdulillah. Gitu. Nggak berisik itu juga lagi udah pikiran. sebuah kebahagiaan. Terus saya sebetulnya waktu pulang dari Holiday Inn itu juga ada satu nggak tahu keinginan, ya Allah aku tuh pengen ngajak anak-anakku tuh meskipun Baitullah itu fi qulubil mukmin ya, di dalam hati orang mukmin, orang yang beriman. Tapi saya pengen banget juga anak saya bisa berkunjung fisiknya. Gitu. Akhirnya tadi meskipun, nah itu juga waktu quantum jam lagi gitu, Teteh tuh mungkin sekitar sebelum ke Jogja itu ada juga quantum jam kan ya, ada itu kasih. Saya juga ikut 2 kali, meskipun memang yang 10 juta aja dulu gitu kan, saya bayangin uang segala, tapi nggak tahu kok Ka'bah tuh malah di depan mata gitu ya. Ya Allah ini apa gitu kan. Alhamdulillah akhirnya tadi
saya bilang kalau ada rezeki, saya mau ngajak 2 putri saya kan gitu ya. Oke. Kalau ada rezeki, alhamdulillah TVB sudah lunas, insya Allah. Masya Allah. Awal Oktober kami bertiga. Itu juga banget. Quantum Jump Kalau berhasil. Iya, cuma 10. Tapi memang saat Quantum Jump itu saya nggak tahu, saat ngebayangin uang kok malah Ka'bah yang muncul gitu. dan wajah putri saya gitu. Aduh, ini apa ya gitu. Cuma tadi kalau ada, saya ngomong ke suami kan gitu. Ya diem aja. Bismillah katanya gitu. Iya. Ya alhamdulillah, karena memang harus vaksin ya, Iya, betul. visa gitu. Semua sudah beres gitu, tinggal kami berangkat bertiga. Mohon doanya. Aku mau ada pertanyaan. Kalau kemarin kan ceritanya belajar ke-trigger sama situasi warna-warni di lingkungan tuh ya. Iya. Setelah melewati semua fase ini, gimana situasi itu kamu merasakannya? Kok orang-orang pada senyum ke aku ya? Aduh. Jadi semua juga berubah. Ketika dalam berubah. Dan ini juga jadi nggak rame ya? Rame. Nggak rame lagi Nggak sekarang. rame lagi. Bahkan tadi aku nggak minta nggak minta diberikan amanah baru gitu kan. Meskipun itu sebetulnya butuh effort ya, butuh karena itu kan hidmah ya. Iya. Melayani ya Iya. gitu. Tapi ini barangkali jalan Allah kan. Tapi dibalik itu berarti para senior, para pimpinan itu mulai mempertimbangkan kapasitasmu. Dia mulai percaya. Dan saya ngerasa kok nyaman ya gitu sekarang. Nggak ada konflik batin lagi, Nggak nggak ada rame, nggak ada ngebul lagi kepala, nggak ada. Kepala. Bahkan tadi yang saya list dari awal bulan puasa itu ya 10 orang itu, tiba-tiba dong sore-sore itu minta maaf. Itu the power of sending love. Minta maaf, gitu saya ya. sampai kata orang dia Gimana gitu. ini minta sampai saya kan punya sahabat perempuan ya, teteh saya lihat, hah masa sih orang itu asli, ini bukan, ini chatnya, aku bilang gitu, ya Allah katanya gitu. Iya, cinta menyelesaikan semuanya. Iya betul, kayaknya saya aduh alhamdulillah gitu ya, saya sampai jawab iya saya juga udah maafin gitu kan. Kan ya mendoakan kebaikanmu kan gitu ya, hanya mengucapkan terima kasih gitu kan. Banyak yang bilang di live TikTok Bu Ana, ya bener Bu, aku juga ngalamin ada yang datang minta maaf. Teh, kalau yang membedakan antara Abundant Revolution acara reuni di Jakarta sama di Jogja, ada rasa yang berbeda nggak? Banget ya. Gimana tuh Teh? Kalau di Jogja itu karena memang dengan Pak Wayan, Iya. dengan Pak Wayan dan dengan TVB, karena memang pengulangan itu saya pikir sangat perlu. Perlu ya? Sangat Oke. perlu, karena pada saat pengulangan yang baru itu senantiasa ada kesadaran baru. Lapisan kesadarannya kebuka. Bahkan tadi saya merasa setelah pulang kemarin dari Jogja itu saya sering merasa terhubung ya Teh gitu. Masya Allah. Saya tipikal orang yang makanya suka ketawa, bikin resolusi, bikin rencana, tipikal yang begitu. Iya. Sekarang jalanin aja, lepasin aja. Dan tadi lebih hari ini ya, maksudnya saat ini apa yang saya lakukan? Ternyata lebih produktif. Iya, betul. Karena kita udah nggak lagi mikirin, aduh gimana ini, gimana itu, nanti gimana, enggak kan? Enggak. Karena udah kita lepasin dan kita percaya bahwa semua terjadi dengan effortless. Iya, saya itu pulang dari sana tuh sampai saya juga kan borong bukunya Riko tuh. Keren itu. Mas Riko tuh keren. Aku borong buku Riko yang 5 itu kan, aku baca keren, lagi kan. Artinya untuk memperkuat ya. ya. Untuk wawasan dan sisi lainnya lebih keren. Iya, makanya
makin nguatin diri, aku hanya ombak. Yes, Ya betul. udah biarkan aku digerakkan oleh sang lautan. Berenang bersama tarian Iya, kehidupan. yang tadinya saya suka ini Melo-melo jam segini ya maklum lah ya, Iya, gitulah iya. gitu. Ini sekarang whatever, tapi lebih ini lebih efektif, ternyata lebih produktif ya. Jadi produktif itu bukan hanya sekedar ini, tapi memang ada di dalamnya memunculkan kesadaran dan itu ngefek gitu. Hasilnya malah justru Lebih bagus ya? Lebih bagus. Oke. Yang paling ngena kan tadi Teteh cerita di bab 1 ya, Satu. tentang kamu siapa Ya. dan kenali dirimu siapa. Cerita bab 1 ini pada akhirnya mewarnai bagaimana Teteh bersikap terhadap kehidupan, gitu ya. Iya. Dan kalau di titik sekarang kita memahami bahwa buat Teteh sendiri manifestasi terbesar adalah ketenangan dan kedamaian di dalam. Kedamaian di dalam. Wah, itu luar biasa sih. Karena kalau kita lihat ya, sedalam perjalanan kehidupan kita ya Teh, kan ada purpose ya, atau tujuan hidup gitu ya. Sebenarnya tujuan hidup siapapun itu manusia, dia harus tahu bahwa dia yang tanpa batas ini. Tujuan hidupnya itu sebenarnya untuk terbuka mengenali kamu udah yang tanpa batas dan berkelimpahan gitu. Nah, kita pasti berjalan kan menuju pulang, Iya, betul. menuju ke sini gitu. Dan kalau misalnya Teh Hana lihat, apa yang membedakan kelas Abundant Revolution ini dengan yang lain? After kelasnya itu ya? After class. Dan rasa kekeluargaan di antara membernya gimana? Betul. Jadi ada AR Abundant Revolution di Bandung kan. Iya, betul. Gitu kita kopi darat, terus juga melakukan bakti sosial Iya, ya betul. gitu. Dan kadang juga tidak mesti dengan orang Bandung ya, saya Iya. juga punya sahabat baru, misalkan suka telepon-teleponan, Oh, Mbak iya, iya. Kokom. Seneng banget jadi ketemu banyak Iya, sahabat di banyak berbagai sahabat, kota ya. berbagai kota. Itu nguatin ya. Oke. Apa sih meskipun hanya nelpon saya hey sebentar itu rasanya menyejukkan teh, damai gitu. Dan kita butuh itu ya. Butuh itu, butuh Kita komunitas. Komunitas, kita butuh temen, kita butuh sahabat yang sama-sama dalam perjalanan menuju kelimpahan gitu istilahnya. Iya, betul. Dan itu sangat membahagiakan ya Teh. Sangat membahagiakan. Meskipun ya tadi senantiasa yang namanya realitas itu beragam Iya, gitu betul. kan. Ada kalanya saya juga kepancing nih Teh. Iya, wajar. Tekan gitu Iya. ya, ada lagi Iya, gitu kan. iya. Setiap hari selalu ada. Betul. Cuma kembali lagi. Loh, saya kesel. Ingat kata teteh duduk. Saya duduk, Sadari. sadari, kesel. Kesel ya. Iya, nggak apa-apa. Diterima gitu kan Izinkan ya. terima. Izinkan terima, saya bilang, saya bukan perasaan saya. Iya. Selama ini kan saya ngelekat ya. Hmm. Saya yang marah, ya saya gitu. Iya. Sekarang bukan. Itu aku palsu. Mundur satu langkah. Itu aku palsu. Iya, mundur satu langkah. Aku bukan emosi itu. Iya, aku bukan emosi itu kan gitu. Iya ya, aku kan udah berkelimpahan. Allah kan maksudnya semesta atau Allah itu kan ada di dalam diriku gitu. Betul. Aku kan bagiannya. Iya. Tak terbatas loh, masa kan gitu. Iya. Wah, itu bukan kamu itu Iya, Itu betul. agak nyaman gitu ya. Kalaupun ada apa-apa tinggal duduk, terima Iya, gitu. alirkan, Alirkan, lepaskan. lepaskan. Ya, Iya. itu pada akhirnya teman-teman semua, itu jadi seni dalam mensikapi kehidupan. Karena sebetulnya realita kita itu dibentuk dari respon kita merespon sebuah peristiwa. Peristiwa di luar tubuh kita nggak bisa kita kendaliin, kayak misalnya demo kemarin atau masalah pemerintah atau apapun, kita nggak bisa ngendaliin itu. Yang bisa kita lakukan adalah mengatur bagaimana kita bersikap. Karena sikap yang kita pancarkan dalam rasa inilah yang membentuk realita hidup kita gitu. Makanya slogan Abundant Revolution itu abaikan realita, Tuh. yang penting respon. Responnya selalu ingat aja, sejatinya kamu, asal diri kamu, naturalnya kamu, yang udah sempurna, udah lengkap, udah tanpa batas. Batas. Selalu balik ke sana gitu. Jadi
memang ya Teh, ada rasa yang nggak bisa kita bohongi ya pada saat kita sesama alumni atau aku sama Teteh tuh kayak baru ketemu, tapi pada saat ketemu tuh kayak udah puluhan tahun, kerasa nggak sih? Iya, Kayak gitu kan, padahal baru ketemu gitu. Iya. Ada sesuatu yang kayaknya kita sehati sejiwa, seperjalanan, padahal baru ketemu gitu loh. Betul. Itu sih rasa yang kayaknya nggak bisa dibohongin, yang dirasakan sama semua alumni. Karena apa? Karena kayak aku atau Teh Hana pernah ada di dalam posisinya teman-teman. Merasa terpuruk, merasa di titik terendah, merasa bingung, merasa putus asa, merasa harus gimana lagi ya gitu loh. Iya. Itu kan rasa yang kita rasakan semua kan, rasa yang teman-teman rasakan kan pada saat ini. Jadi rasa itulah yang kita satukan, rasa yang terpuruk kita pelukan bareng, kayaknya kita jadi kuat deh. Iya, betul. Aduh, pokoknya ada rasa yang nggak bisa diungkapkan ya. Haru, merinding saat saling meluk gitu ya. Iya. Saling meluk apapun kondisi gitu kan, ya Allah itu pulang dari sana tuh fresh. Fresh ya? Ini kepala itu jadi kayak Plong gitu. kayak udah kayak dicas kemarin dengan Pak Waktu Wayan di Jogja kemarin itu ya. gitu. Ya kan kemarin juga selalu tiap hari itu ada gitu ya. Harus sapu-sapu bersih terus kan betul, gitu. Betul. Tapi setelah pulang itu meskipun jam 10 malam, karena saya nggak suka begadang kan. Ya. Meskipun jam 10 malam kayak masih seger aja gitu ya. Fresh gitu kepala tuh. Ya Allah, ini apa gitu. Ya Allah, terima kasih udah ketemu dengan berbagai saudara, berbagai teman gitu. Iya, betul. Gitu. Dan itu nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Teman-teman harus membuktikan sendiri tuh kebersamaan yang indah itu. Jadi Teh Hana, kalau seandainya saat ini kan ini live TikTok ya sama teman-teman. Banyak teman-teman di luar sana yang mungkin dalam posisi yang terpuruk, dalam posisi yang jatuh, dalam posisi yang mentok. Seperti Teh Hana kemarin juga kan istilahnya, aduh ini solusinya harus digimanain gitu kan. Betul. Apa pesan Teteh buat teman-teman yang saat ini ada di titik paling bawah gitu? Apa yang mau disampaikan sama teman-teman agar mereka paham tentang solusi itu deket, Allah itu baik? Iya. Ya, teman-teman semuanya ada di kondisi apapun, tentu kan masih bernafas. Yes, Iya. betul. Dan nafas itu adalah bukti cinta Allah. Jadi, mari betul-betul sadar bahwa Allah tuh senantiasa ada, bahwa Allah tuh mencintai kita, dan pertolongan itu ya sangat dekat ya Teh ya. Betul. Sangat dekat, dan tadi ya kehidupan itu terus berjalan, bahwa kita itu hanya ombak ya gitu. Pada saat teman-teman lagi merasa tidak nyaman, merasa sedih, merasa sakit hati, itu bukan kita sejati. Iya, betul. Itu bukan teman-teman sesungguhnya, karena teman-teman sesungguhnya itu berkelimpahan. Teman-teman sesungguhnya itu tanpa batas. Itu yang harus disadari. Saat kita sadar Allah ada, itu pertolongan, itu Allah yang menggerakkan. Iya, datang sendiri. Sendiri. Dan tiap orang memang caranya beda-beda. Betul. Tapi patternnya saya pikir tadi, kalau lagi down, itu diri palsumu. Pengalaman. Menyenangkan gitu ya. Tapi sebelum nanti closing Teh, ada yang tanya nih, Boleh. teman-teman kita di grup tanya, terus sampaikan ke Teh Feby gitu Ya. ya. Salah satunya, apa sih pesan Teh Feby buat teman-teman yang masih ragu untuk meniti jalan kesadaran? Itu satu. Kemudian yang kedua, Mas boleh dibantu bertanya ke Teteh bagaimana menggunakan nafas syukur untuk menyehatkan kepala yang sakit gitu. Oke. Gimana? Oke, gini. Kalau ada yang masih ragu untuk meniti jalan kesadaran, itu jalan secara natural, tubuh kamu pasti akan minta balik terus ke jalan itu gitu.
itu naturalnya memang harus balik ke sana gitu. Pembuktiannya gini Mas, orang sejahat apapun nih Mas, kalau dia berbuat baik pasti ada kebahagiaan yang muncul kan. Karena memang state of natural dia itu ketenangan, kebahagiaan, kelimpahan itu udah state natural. Ketika seseorang itu di titik sekarang punya masalah, punya kekalutan, kayak Teh Hana cerita tadi, pikirannya rame, dia itu memang udah kayak jalan agak jauh tuh dari sejatinya dia. Sejatinya dia ini kan dirinya, ini backgroundnya, ini muasalnya. Jadi tubuh ini pasti akan selalu merindukan pulang, pasti akan selalu merindukan pulang ke kesadaran sejatinya dia. Di titik seseorang masih ragu untuk meniti jalan pulang, itu hanya sebuah momentum waktu aja sih Mas. Karena apa? Spiritual awakening teman-teman itu kan alarm waktunya beda-beda tuh Mas. Ada yang misalnya Mbak Hana di usia yang sekarang, aku di usia yang kemarin, Mas Hendra mungkin lebih dulu. Atau seperti ada adik kita Hana yang di Hong Kong itu jauh lebih muda loh. Oh iya. Ya kan? 24 tahun loh dia. Mahasiswi income udah 100 jutaan. Yang tadinya nggak seperti itu, ketika dia mengenal kelimpahan, dia praktek, kenyamanan, kemudahan itu datang. Jadi untuk teman-teman yang belum atau masih ragu-ragu menuju jalan kesadaran, nggak apa-apa, enjoy aja dalam prosesnya. Karena seiring perjalanan waktu kamu akan ketemu begitu banyak warna yang pada akhirnya kamu akan masuk ke spiritual awakening itu gitu. Tapi gini, pada saat sebuah situasi itu mengantarkan kamu untuk kenal, tahu, melihat, dan mendengar, semesta tuh kayak lagi mengantarkan katalog keindahan, kelimpahan dalam kehidupan kamu. Kalau seandainya kamu tidak menyambut kelimpahan dan kebahagiaan itu, kamu rasakan, kamu terima, situasi berikutnya kamu tahu bahwa kondisi yang kamu tolak dalam ketidaknyamanan itu udah pasti akan looping, dan looping, udah pasti. Jadi ini hanya sebuah pilihan sih Mas. Mau tetap pakai identitas lama yang kekurangan dan menderita tuh, capek kata Teh Hana. Atau yuk sama-sama yuk kita tata lagi tujuan hidup kita. Kita balik lagi terbuka melihat ini ada sebuah keindahan dirimu. Hidup itu sebentar kan Mas? Cuma satu kali kan Mas? Hidup itu kan cuma sekali kan? Bener nggak Teh Hana? Betul. Yang sekali ini kita bikin asik dan indah, boleh nggak? Boleh dong. Apalagi keindahan dan asiknya ini kita bisa bareng-bareng ya. Satu keluarga besar itu, aduh Mas, asik banget gitu. Itu dari perspektif Teteh ya. Sekarang ada yang tanya ke Bu Hana, tips dari Bu Hana. Kan ada temen itu yang ketika marah tuh reaktif banget gitu Bu. Tipsnya apa sih Bu biar nggak gitu Bu? Nafas. Saya balik lagi ke nafas. Iya, dengan mengatur nafas gitu. Dan kalau amarah itu kan dari api ya gitu, sehingga kalau kita orang Islam mungkin bisa sambil wudhu ya gitu, kita basuh semua, tapi wudhunya bukan sekedar fisik ya, dengan kesadaran, wudhu dengan kesadaran bagaimana air masuk ke mulut, ke hidung, ke muka semua gitu. Kalau masih marah lagi sholat. Iya. Tapi kan saya lagi, contoh kayak yang perempuan kan, saya kan tidak lagi sholat, lagi haid misalkan. Nggak apa-apa, setelah wudhu itu boleh untuk orang yang perempuan yang tidak lagi sholat, lagi haid. Duduk, berzikir ya, tadi tarik nafas ya, minta petunjuk Allah, meskipun mungkin belum bisa ya, belum tahu, belum paham bahwa bagaimana misalkan ruh Allah, kita bagian dari ruhnya, seperti cahaya memasuki kepala kita, dilepaskan, mungkin belum tahu, tapi nggak apa-apa, lakukan saja dengan nafas, gitu, dengan nafas yang sering Teh Feby sampaikan, kita tarik nafas, misalkan 4 hitungan, ditahan 2, kan gitu, dihembuskan 6, dikembuskan 6, gitu, perlahan.
memperlambat keluar nafas. masuknya Iya, nafas. iya, Itu betul. akan berpengaruh untuk mengurangi tingkat reaktif kita Betul. dalam menghadapi masalah. Iya. Tadi yang pertanyaan kedua ya Mas Hendra ya, gimana caranya Teh kalau misalnya kepala itu lagi nggak nyaman, itu untuk kesehatan gimana? Jadi gini teman-teman, substansi tertinggi dari semua keindahan dalam praktek itu ada di dalam nafas, ada di dalam sadar nafas syukur. Sadar nafas syukur itu adalah satu momentum di mana kita sadar bahwa pada saat kita bernafas, tarik nafas masuk, kesadaran ini tuh menjembatani sebuah rasa dan pemahaman bahwa ada yang tanpa batas di dalam, ada yang tanpa batas di luar. Nah, yang tanpa batas ini dia bentuknya energi cinta tanpa batas. Nah, kita praktek ya, misalnya kepala lagi sakit gitu. Gimana caranya mempraktekkan sadar nafas syukur untuk kesehatan? Kita stop dulu, diam dulu sebentar, lalu pelan-pelan tarik nafas masuk. Rasakan ada udara masuk lewat bulu-bulu hidung, pelan-pelan tarik nafas masuk. Lalu sadari, ada yang tanpa batas di dalam dirimu, dan ada yang tanpa batas di luar tubuhmu. Lalu pelan-pelan bayangkan dan rasakan energi tanpa batas itu dia seperti cahaya matahari. Dia menyinari, dia memberikan ketenangan, kesejukan, dan cinta. Lalu gambaran dari cahaya cinta tanpa batas ini, izinkan dia menyelimuti kepalamu yang sakit. Jadi kayak diselimuti, kayak embun gitu, menyelimuti gitu kepala. Ketika dia diselimuti oleh energi cinta tanpa batas, perlahan rasa sakit di kepala itu memudar, 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 memudar. Lalu balutan cinta itu menetralkan yang sakit itu. Balutan cinta tanpa batas itu melarutkan sakitmu, melarutkan rasa sakit, rasa-rasa yang gak nyaman. Dia larut, terurai kembali ke yang tanpa batas. Dan itu dilakukan dengan sadar nafas syukur gitu. Ada tarikan nafas masuk, energi tanpa batas masuk, dan ada hembusan nafas keluar. Itu dilakukan 3 kali bolak-balik hembusan nafas. Biasanya yang sakit itu dia mereda, mereda, mereda. Karena kesadaran dalam sadar nafas syukur itu membuat tubuh kita itu aware bahwa oh ada yang tanpa batas di dalam. Dari gambaran itu, energi tanpa batas itu dia mengaliri 40 triliun sel yang ada di dalam tubuhnya teman-teman. Kan di dalam tubuh teman-teman tuh ada 40 triliun sel. Pada saat teman-teman sadar tentang nafas, sadar tentang ada energi tanpa batas di dalam tubuhmu, ada energi tanpa batas di luar tubuhmu, kesadaran inilah yang membuat semua nafas yang masuk ke 40 triliun sel itu menjadi vitamin. Dia menaikkan imun sistem, Mas Hendra. Karena kan dia sumber kehidupan. Nafas itu kan sumber kehidupan. Nafas itu adalah inti dari kehidupan. Pada saat kita aware tentang nafas dan kita sadar bahwa di dalam tubuh kita ada 40 triliun sel. Cerita sakit itu kan cerita regenerasi sel yang bermasalah. Tapi pada saat kita menyadari ada yang tanpa batas dan kita membalut itu semua dengan cinta tanpa batas, semua selnya dialiri aliran cinta tanpa batas, dia akan menetralkan permasalahan itu satu-satu gitu. Itu luar biasa sih sadar nafas syukur dan udah dipraktekin ya Teh ya? Iya. Untuk kita semua dan untuk manifest kesehatan dari teman-teman. Jadi power yang tanpa batas di luar dan kita sadari ada yang tanpa batas di dalam, bukankah hanya dia yang bisa menyembuhkan ya? Iya. Kesadaran inilah yang mengkonektingkan yang tanpa batas di dalam dan yang di luar. Dan itu indah sekali. Betul. Luar biasa. Oke ya, terima kasih banyak buat Bu Hana dan meluangkan waktu menyapa teman-teman. Iya. Sangat bermanfaat sekali Bu. Terima kasih. Teteh juga Insya Allah, senang mudah-mudahan Bu sekali. Hana Teteh sehat selalu Amin. Iya. bersama teman-teman ya.
Makasih banyak, makasih Thank banyak. you. Thank you. Bye. Makasih Teh. Thank you ya udah hadir. I love you.